atas waktu yang telah diberikan untuk menjadi narasumber kami pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Sri Lestari dan rekan saya Syarita Anastasia. Kami dari kelompok 6 mata kuliah pengantar manajemen Universitas Negeri Jakarta. Sebelum lanjut ke pembicaraan hari ini, mungkin Bapak boleh memperkenalkan terlebih dahulu diri Bapak dan perusahaan yang Bapak jalankan. Oke, selamat pagi hadirin sekalian. Saya Ferdi Surya Putra selaku HR Manager dari PT Perintis Teknoprima. Itu yang beralamat di Jalan Agung Karya 7 Blok C nomor 8. Kira-kira perusahaan Bapak ini bergerak di bidang apa ya Pak? Kalau di sini itu distributor resmi merek Solid dan Gradino. Itu peralatan kunci sama aksesoris pintu dan jendela. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin pada kesempatan ini kami ingin mengenali lebih dalam terkait perusahaan yang Bapak jalankan. Apakah Bapak bersedia untuk memulai wawancara pada hari ini? Kita ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Bapak jawab ya. Yang pertama mungkin kira-kira bisa diceritakan Pak sejarah singkat perusahaan ini dan bagaimana perusahaan berkembang sejak didirikan. Oke, jadi PT Perintis Teknoprima itu adalah anak cabang dari PT Kenari Jaya Group. Nah, PT Perintis Teknoprima itu didirikan pada tanggal 2 Januari 1998. Awalnya itu kantornya di ruko kecil di daerah Kebayoran Baru. Nah, cuman seiring berkembangnya waktu karena semakin berkembang, sekarang itu PTP sudah kurang lebih ada 800 karyawan, dan kalau untuk pusatnya itu sekarang di sini di Jalan Agung Karya 7 Blok C nomor 8 di Jakarta Utara. Kalau untuk gudang-gudang cabang itu kita sekarang sudah ada 6. Jadi ada di Bandung, di Semarang, Surabaya, Bali, Makassar, dan Medan. Itu gudang-gudang cabang. Nah, 800 karyawan itu tersebar luas dari Sabang sampai Merauke sih. Gitu. Berarti emang perusahaan ini udah lumayan besar ya Pak ya? Lumayan lah. Iya. Sebelum gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Oke. Bagaimana dengan budaya kerja di sini dan apa yang membuat unik dibandingkan perusahaan lain? Kalau budaya kerja, saya rasa kurang lebih mungkin sama dengan kantor-kantor pada umumnya. Cuman mungkin yang bikin unik di sini itu kita semuanya rata-rata, karena memang turnover di sini juga nggak gitu banyak. Jadi orang-orangnya juga orang-orang yang lama, dan karena itu kita sifatnya kekeluargaan, jadi satu sama lain itu udah seperti saudara sendiri. Jadi ada masalah atau apa selalu kita obrolin secara musyawarah sih, kayak gitu. Mungkin yang membedakan dengan perusahaan-perusahaan lain mungkin terlihat lebih kaku. Kalau di kita sih enggak sih, lebih fleksibel gitu, satu sama lain. Karena basicnya juga ini kan perusahaan family gitu ya. Jadi segala sesuatu permasalahan bisa diobrolin gitu sih. Berarti mungkin kekeluargaan di sini dapat ya Pak ya? Lumayan. Jadi karyawan mungkin lebih nyaman ya. Iya. Oke. Selanjutnya bagaimana perusahaan ini membina hubungan antara karyawan di berbagai tingkatan, baik antar departemen maupun dalam manajemen nih Pak? Nah, kalau untuk sebenarnya ini nyambung dengan jawabannya tadi, karena kita saling terkait satu sama lain, terutama budayanya juga kekeluargaan. Jadi untuk hubungan antar dari atasan ke bawahan juga nggak begitu yang kaku, karena kita juga segala sesuatunya bisa diobrolin gitu. Jadi ya sebenarnya itu plus minus ya, ada kekurangan ada kelebihannya, tapi ya kita menilainya lebih banyak kelebihannya karena satu sama lain jadi lebih terikat gitu. Bagaimana struktur organisasi di perusahaan ini dan bagaimana alur komunikasi dengan pengambilan keputusan Pak? Kalau struktur organisasi itu tertingginya itu dipegang direktur
direktur utama. Di bawahnya direktur itu ada beberapa manajer. Manajernya itu ada dari saya, manajer HR dan GA. Ada juga manajer-manajer bagian sales, dari sales marketing yang modern market, sama sales tradisional, sama proyek. Itu ada manajer masing-masing. Terus ada manajer IT, sama manajer finance dan tax juga ada. Gitu sih. Sama terakhir ada manajer untuk gudang dan purchasing. Itu kalau untuk pengambilan keputusannya sudah pasti tertingginya di direktur. Tapi kalau untuk masalah-masalah yang dihadapin oleh divisi masing-masing, biasanya itu bisa diambil keputusan oleh para manajer masing-masing. Gitu. Ya Pak, izin bertanya. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan utama yang dihadapi perusahaan saat ini, baik di tingkat eksternal maupun internal? Tantangan dari internal sih kemungkinan besar ya itu yang tadi saya bilang, plus minusnya kantor yang sudah sifatnya kekeluargaan itu memang satu sama lain itu udah saling terkait erat. Jadi kalau untuk komunikasi mungkin ada baiknya ada buruknya. Buruknya itu karena terlalu dekat juga kadang jadi kelas satu sama lain itu sering terjadi, tapi ya baik lagi tergantung kita menyikapinya. Kalau untuk dari eksternal, saya rasa ya paling dari persaingan dari kompetitor aja sih, sama perkembangan zaman yang harusnya kita lebih siap untuk ngikutin aja. Karena sekarang kan media sosial makin berkembang, jadi mungkin itu jadi kayak perusahaan harus juga mengikuti perkembangan zaman yang ada gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pengambilan keputusan strategis di perusahaan ini? Apakah melibatkan seluruh manajemen atau terpusat pada eksekutif tertentu? Kalau keputusan tertingginya sih udah pasti dari direktur, cuman pasti kebanyakan direktur itu selalu ada meeting tahunan yang melibatkan semua manajer. Jadi semua divisi juga pasti terlibat, karena ada ide-ide atau masukan-masukan pasti semua dibicarakan. Tapi baik lagi yang pemegang keputusan tertingginya dari direktur sih. Jadi segala keputusan tuh tergantung direkturnya. Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi biasanya direktur atas dasar sudah musyawarah dengan manajer-manajer sih rata-rata gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Ya. Apa tujuan jangka panjang perusahaan dalam 5-10 tahun ke depan, dan bagaimana strategi yang diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk saat ini memang karena kita ini berhadapan dengan dunia digital yang semakin pesat ya, terutama media sosial juga. Jadi kita kayaknya 5-10 tahun ke depan memang memfokuskan di area itu gitu. Karena kalau untuk tradisional dan modern market itu memang sudah sangat kita kuasai lah ibaratnya. Untuk yang di area digital sama media sosialnya yang memang kita masih pelan-pelan mengikuti ke arah situ. Itu sih kayaknya langkah kedepannya yang mau kita capai gitu. Kalau untuk jualannya sih rata-rata masih sama sih mengikuti. Gitu. Jadi kalau misalnya di penjualan itu lebih banyak yang online atau? Kalau di kita memang dari dulu fokusnya di offline sih, karena kita memang dulunya dari tradisional terus beralih ke modern market juga dan proyek-proyek. Jadi kalau untuk produk seperti kita ini memang lebih banyak orang itu harus lihat dan pegang gitu. Jadi offline-nya memang tetap harus kita utamakan. Cuman memang nggak menutup kemungkinan karena sekarang udah zamannya digital semua, jadi kita juga pelan-pelan harus ngikutin sih. Makanya kita lagi merambah ke arah situ gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak.
yaitu apa saja program pengembangan sumber daya manusia yang diterapkan oleh perusahaan ini untuk meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan karyawan-karyawannya. Kalau untuk program pengembangannya sih kita nggak ada yang secara khusus ya, cuman kalau karena ini kita kebanyakan karyawan kita itu kurang lebih banyaknya di tenaga penjual, jadi berbagai program yang sudah disiapkan dari tim manajemen juga kayak semacam training sama gathering yang ada trainingnya juga di bagian sumber daya alamnya, jadi meningkatkan kualitas sama kerjasama tim sih kita lebih banyak itu. Kalau untuk program rutinnya itu biasanya sih setahun kita ada sekali ke gudang-gudang cabang, sama di yang untuk wilayah Jakarta juga ada sih program untuk training seperti itu. Rutinnya sih ada. Kalau untuk sumber daya alamnya ya paling gitu sih. Kalau di gathering tadi itu dilakukan setiap berapa kali? Sebenarnya nggak tentu, tapi kita jadwalin usahain setiap gudang-gudang cabang dan gudang kantor pusat itu satu tahun sekali gitu. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana manajemen menilai risiko dalam pengambilan keputusan? Kalau risiko pengambilan keputusan memang sangat riskan untuk budaya yang sifatnya kekeluargaan gini, karena memang budaya kekeluargaan kan sifatnya sangat erat gitu ya. Jadi kadang ada orang-orang yang nggak bisa memisahkan mana hubungan kerja dengan pertemanan kayak gitu. Jadi untuk resikonya itu pasti ada. Nah, makanya balik lagi kita selalu berpegang pada atasan masing-masing, karena kita harus membedakan mana yang pengambilan keputusan secara objektif. Pernah nggak sih Pak atasan itu salah mengambil keputusan, terus gimana caranya biar membereskan? Kalau salah mengambil keputusan, saya rasa pasti ada ya, tiap orang pasti ada punya kesalahan, tapi baik lagi itu kan semua bisa dibicarain, karena pengambilan keputusannya juga nggak serta-merta otoriter sama satu orang tertentu gitu. Biasanya kita karena udah saling kenal satu sama lain, jadi udah saling sharing juga sih sebelum diambil keputusan. Jadi kita dengar-dengar pendapat dari yang lain Betul, ya Pak? biasanya gitu, karena manajer juga kan satu sama lain udah dekat, saling kenal gitu, jadi tiap kali ada perubahan atau pengambilan keputusan biasanya saling sharing satu sama lain sih. Karena nggak mungkin dikit dari masing-masing gitu. Terima kasih Bapak atas waktunya dan telah bersedia menjadi narasumber kami. Mungkin yang tadinya kami nggak tahu PT perusahaan Bapak, kami jadi tahu gitu. Dan terima kasih juga buat Mbak Ita yang sudah membantu kami untuk menjadi jembatan untuk bertemu dengan Bapak. Mungkin kalau nggak ada Mbak Ita, kita nggak bisa dengan Bapak. Lagi nyari-nyari Iya, yang bisa kita wawancara. Ya, mungkin itu aja. Semoga ilmunya pun bisa kami terapkan nanti. Amin. Gitu. Mudah-mudahan kedepannya juga adik-adik juga makin sukses. Terima kasih Bapak. Kurang lebihnya mohon Terima maaf. kasih ya Pak.